2 tahun belakangan dikabarkan tidak pernah bertemu kedua orang tua dan juga keluarga. Syakir Daulay yang sempat dituding anak durhaka akhirnya bersimpu di hadapan kedua orang tuanya. Kondisi tersebut bahkan sempat membuat ibundanya menangis akibat rasa kangen kepada putra bungsunya. Lantas apa yang selama ini membuat Syakir bersikap seperti telah melupakan orang tua dan juga keluarganya? Benarkah Syakir pun akhirnya menyesal dan meminta maaf? Selain itu, Syakir juga memahami jika ingin meraih sukses, maka harus mendapat doa dan restu dari kedua orang tua atas setiap usaha yang dijalaninya. Karena itulah, Syakir pun kembali meminta doa restu dari ayah dan ibunya agar mendapatkan hasil yang baik. Lantas benarkah orang tua Syakir memaafkan putra bungsunya yang kini telah kembali? Di lain kisah, prahara Po Alpha yang berseteru dengan rekan bisnisnya pun semakin memanas. Usai melaporkan rekan bisnisnya yaitu Sulastri dengan tuduhan dugaan penipuan dan juga penggelapan dana, giliran Sulastri yang mulai angkat bicara. Lantas benarkah Sulastri menampik telah menggelapkan uang Po Alpha? Dan akankah Sulastri berencana untuk melaporkan balik Po Alpha? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bara prahara menimpa aktor sekaligus penyanyi Syakir Daulay belakangan ini. Kabar polemik panas pun tiba-tiba menyeruak dari keluarga. Bahkan kabar tersebut juga disertai Syakir yang dicap sebagai anak durhaka. Ya, hal itu pun dipicu karena sikap Syakir yang selama 2 tahun belakangan ini tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Padahal tempat tinggalnya hanya berjarak 1 kilometer. Sikap Syakir tersebut bahkan sempat membuat ibundanya menangis akibat dilanda rasa kangen kepada putra bungsu yang hari demi hari ditunggu tanpa tidak kunjung melihat wajahnya. Syakir yang kemarin akhirnya kembali ke tengah keluarga pun juga menjelaskan jika dirinya tidak ada niat untuk melupakan kedua orang tua dan juga keluarganya. Karena kesibukan yang padat itulah, Syakir pun sempat dicap sebagai anak durhaka. Dengan adanya ini kita obrolin lagi, ya udah Syakir coba juga memberikan porsi-porsi yang pas, karena kemarin tahu sendiri kan, Syakir ada musik, ada film, dan itu semua karya Syakir, bukan Syakir niatin buat diri sendiri. Karena kalau bukan Syakir pikir siapa gitu yang mau berkarya dengan hal-hal yang kemudian bisa positif gitu ya kan. Nah cuman kemarin mungkin karena lagi sibuk banget ya, sutradara juga, produser juga gitu. Emang dunia banget Syakir ya. Dunia banget nih Syakir gitu ya kan. Tapi enggak, semua itu justru memang Syakir pengen nanti pada saatnya Syakir mapan berkeluarga, Syakir bisa ngurus ayah bunda, bisa ngurus anak istri, bisa ngurus umat, bisa ngurus semuanya tuh udah udah stabil lah. Syakir juga sebagai anak penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Sebagai anak yang mungkin masih remaja pada saat itu, Syakir menghadapi dengan emosi, dengan apapun. Ya pada akhirnya setiap keluarga memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap anak memiliki kekurangan kelebihan. Ya bahwa yang dikabarkan itu terlepas benar atau enggak, Syakir nggak pernah nyalahin netizen karena Syakir sayang sebenarnya gitu kan sama mereka. Jadi Syakir balik lagi, tadi udah dengar dari keluarga-keluarga dan alhamdulillah kita udah bersama, dan semoga ini PR buat Syakir supaya bisa lebih bersama. Alhamdulillah dengan adanya kayak gini, dan Syakir yang paling senang, Syakir akhirnya Allah bukain ya kan siapa-siapa orang yang sayang sama Syakir gitu.
Nah, pada akhirnya Syakir berterima kasih banyak, dan tadi udah diklarifikasi oleh ayah dan bunda bahwa itu semua keliru. Ya, semoga ke depan bisa kita semua bisa saling menghargai lah. Sebenarnya dengan berita yang kemarin, Syakir tuh nggak pernah menganggap serius sosial media. Syakir nggak pernah anggap serius sosial media. Jadi ya apapun itu yang diberitakan, biarin orang mau bilang apa, yang penting kan kita nggak seperti apa yang dibilang gitu. Dan biarin orang mau bilang jelek, mau bilang kejelekan kita, yang penting kita nggak bilang kejelekan orang gitu. Kan pada akhirnya siapa yang membawa obat kan pasti dia akan terobati pada akhirnya. Tapi siapa yang membawa racun, suatu saat pasti akan teracuni. Jadi Syakir hati-hati banget buat berkata ke yang lain aja tuh. Syakir hati-hati banget, apalagi orang tua, apalagi keluarga gitu kan. Teman-teman media atau semua fans-fans pasti tahu Syakir ketika diwawancara tentang orang aja Syakir jaga banget, karena kita nggak tahu seberat apa beban yang dia pikul di belakang gitu, apalagi sama keluarga gitu. Makanya ya udah, Syakir senyum aja. Keberadaan yang seakan menghilang dan sempat membuat resah orang tua dan juga kakak-kakaknya disadari oleh Syakir sebagai suatu kesalahan yang tidak ia sadari selama ini. Karena itulah, Syakir pun akhirnya meminta maaf kepada orang tuanya dan juga kakaknya. Diakui Syakir bahwa kepergiannya dari tengah keluarga tidak ada maksud untuk menjadi anak durhaka seperti yang dicap oleh netizen. Tapi karena ia terlena dengan kesibukan yang padat. Ia pun juga meminta maaf kepada publik akibat kegaduhan yang terjadi. Alhamdulillah, Syakir sebagai anak dan mungkin anak-anak di luar sana dan orang tua di luar sana, dalam keluarga pasti memiliki ujiannya masing-masing. Itulah proses kedewasaan ya. Syakir udah banyak ngobrol. Alhamdulillah nih, berkah adanya begini jadi lama ngobrol sama ayah bunda gitu, jadi banyak cerita gitu. Intinya Syakir ya, kalau ada salah Syakir minta maaf. Bunda kalau ada salah Syakir minta maaf juga. Salam dulu deh dengan berkah. Sama ayah juga. Ya Allah. Ya buat Bang Jikri dengan bro, kita bro banget kita ya. Bang, kalau Bang aja ini habis Quran, jadi kita saling. Syakir sebenarnya nggak ada gimana-gimana, karena sebenarnya ya biasalah namanya sebuah hal sudah dibawa ke sosial media. Syakir di sini nggak mau bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Bagi Syakir, ridho orang tua itu sangat penting. Jadi Syakir cuma mengucapin maaf yang pertama untuk semuanya, untuk keluarga, untuk fans, untuk Guru Syakir Habib Hasan Ja'far Segaf dan Majelis Ta'lim Nur Mustafa. Syakir mewakili keluarga meminta maaf semuanya. Tak hanya cukup meminta maaf, Syakir pun bahkan sampai bersimpu di hadapan kedua orang tuanya sebagai tanda penyesalan dan juga mendinginkan hati orang tuanya yang selama ini mungkin terlanjur panas. Selain itu, hal ini pun dilakukan Syakir untuk mencairkan kerasnya tudingan anak durhaka yang dilontarkan oleh netizen. Syakir sebagai anak kalau banyak kurang, banyak salah, minta maaf. Doain semoga ke depan bisa jadi anak yang lebih baik, bisa jadi anak yang seperti yang diharapkan, bisa jadi penolong di dunia, di akhirat. Dan nggak ada yang lebih berharga selain doa dari ayah bunda dan rasa kasih sayang dari ayah dan bunda. Adik minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada ayah bunda. Bun, maafin adik ya kalau salah. Udah maaf. Doain. Ya. Alhamdulillah lega banget gitu ya kan.
Ya sebagai anak memang hati kita harus seluas samudra gitu. Begitu juga dengan orang tua harus seluas samudra gitu. Karena pada akhirnya kalau semuanya ngeduluin ego, nggak ada yang mau duluan ngalah, nggak ada beres-beres ya nanti. Kasihan, nggak berkah ya kan. Ya udah, tadi lega alhamdulillah, dan ternyata apa yang diberitakan, apa yang kita kira itu nggak kayak gitu. Apa yang ayah kira juga Syakir nggak kayak gitu ternyata. Ya akhirnya dengan komunikasi yang baik ya kan, kita mau ngalah untuk nanya ayah maunya apa, adik ada salah apa. Pada akhirnya kita pahamin, oh ternyata bukan hal yang gimana-gimana kok, ternyata hal yang simple sebenarnya. Ya udah, jadi lega banget lah tadi kan, udah pelukan juga. Dituding sebagai anak durhaka, Syakir Daulay pun akhirnya bersimpu di hadapan kedua orang tuanya. Lantas, benarkah Syakir akhirnya kembali karena ia menyadari jika ia ingin meraih sukses, maka ia pun harus mendapatkan doa restu dari kedua orang tuanya? Dan benarkah Syakir pun akhirnya dimaafkan oleh orang tuanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dituding sebagai anak durhaka, Syakir Daulay akhirnya bersimpu di hadapan orang tuanya. Tidak hanya itu saja, Syakir pun juga memahami jika ingin meraih sukses, maka ia pun harus mendapatkan doa dan restu dari kedua orang tua atas setiap usaha yang dijalaninya. Karena itulah ia pun kembali meminta doa dan restu orang tuanya agar mendapatkan hasil yang baik. Selain itu, Syakir pun juga menyadari bahwa popularitas yang ia raih selama ini tidak terlepas dari doa orang tuanya. Siapa tahu dari sini kan titik kesuksesan Syakir gitu bisa jauh lebih baik lagi gitu kan, karena kan orang tua alhamdulillah udah senang gitu. Syakir memandang ini hal yang positif gitu, mungkin ada hikmahnya semua ini, nggak mungkin gitu kan ini terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syakir tuh semuanya sayang gitu ya kan, sama ayah bunda Syakir sayang, sama Bang Zikri, sama abang-abang, sama guru, sama fans, semua Syakir sayang. Orang banyak nggak tahu di balik seorang Syakir yang sekarang ada ayah ibu yang didikan dan doanya luar biasa. Pulang mah pulang ya bun ya, pulang, cuman pengen sekarang lebih sering gitu. Ayah minta tinggal di sini juga gitu ya kan sama ayah. Syakir Daulay pun merasa beruntung karena kepulangannya disambut hangat oleh kedua orang tuanya yang hatinya sempat dilanda kecemasan lantaran tidak kunjung mendapatkan kabar dari Syakir sebelumnya. Tapi kini, kedua orang tuanya pun dengan hati terbuka memaafkan perilaku Syakir yang terkesan lupa untuk pulang karena sempat menjadi anak yang hilang. Alhamdulillah, ya, setelah kegaduhan seminggu ini, alhamdulillah apa yang ayah bunda inginkan sudah kembali ke pangkuan ayah, dan itu sudah sangat membuat ayah bunda bahagia. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terwujud dengan damai. Kemudian kita juga sudah selama 2 hari ini, selama kumpul kembali dengan Syakir dan abang serta kakaknya dan orang tua, ya kita sudah bicara heart to heart, jadi kita sudah saling memaafkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Ananda Syakir sudah kembali di tengah-tengah keluarga. Yang dibicarakan Ananda Syakir anak durhaka itu keliru. Hanya sebutan netizen. Hanya sebutan saja. Syakir ini memang anak yang baik, dan ada salahnya juga, karena kita manusia pasti ada salah.
Cuma alhamdulillah kita sekarang sudah bersama-sama kembali. Bisa kumpul kembali, seneng banget. Dan gak pernah ada terbesit di antara kita semua untuk saling membenci, saling iri, saling hasut, ataupun saling fitnah, itu tidak ada. Dari kabar Syakir Daulay yang paham bahwa jika ingin sukses harus mendapat doa dan restu kedua orang tuanya. Di lain kisah, benarkah prahara Po Alpha dengan rekan bisnisnya semakin memanas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Di saat Syakir Daulay paham jika ingin sukses harus mendapat doa restu dari orang tua. Di lain kisah, Po Alpha pun justru berseteru dengan rekan bisnisnya. Ya, usai melaporkan rekan bisnisnya yaitu Sulastri dengan tuduhan dugaan melakukan penipuan dan juga penggelapan dana pada 1 Februari 2023. Kini, giliran Sulastri yang mulai angkat bicara. Kemarin, kepada awak media, Sulastri pun menanggapi proses yang telah dilalui mulai dari somasi sampai dilaporkan ke polisi. Selain itu, ia pun juga membantah tudingan seperti yang dituduhkan oleh Po Alpha. Sulastri pun menganggap tidak menggelapkan uang rekannya itu, lantaran rumah yang dimaksud sudah selesai dibangun dan kini sudah ditempati oleh Po Alpha sekitar 2 tahun lebih tanpa komplain apapun. Lantas, akankah Sulastri berencana untuk melaporkan balik Po Alpha? Tanpa ada apapun, tiba-tiba disodori surat cinta nih, surat somasi yang isinya ternyata sungguh mengagetkan. Klien kami ini diduga melakukan penggelapan dan penipuan terkait adanya pembangunan rumah, karena selama ini tidak ada satupun pembicaraan dari saudari Nina kepada klien kami mengenai keluhan atau komplain sebagaimana yang disampaikan dalam muatan somasi tersebut. Terlebih lagi kemudian dilanjutkan dengan adanya laporan polisi seperti itu. Nah, ini sungguh mengagetkan karena secara pertemanan klien kami ini sudah berteman lama. Sebenarnya tidak ada dugaan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Kalau disebut dengan penggelapan, sesungguhnya uang yang dititipkan itu memang ditujukan untuk membangun rumah. Kalau disanggap sebagai penipuan, klien kami memang mempunyai usaha untuk menjual bahan bangunan, punya toko, gitu ya, bekerja di toko bahan bangunan, sehingga tidak ada unsur penipuan. Nah, ini sama sekali tidak ada pembicaraan apapun, terlebih lagi rumah itu selesai dibangun, ditempati lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun tanpa ada komplain apapun. Hampir 1 jam tadi Mpo datang ke sana ke dalam, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Makasih untuk Polres Jakarta Selatan. Banyak. Laporan sih 2, 3, 4 tadi berapa ya? Ya, poin-poinnya pokoknya minta dibalikin duitnya, intinya pembangunan yang bener aja itu, berapa selama pembangunan habis berapa intinya itu. Ini kita baru saja selesai membuat laporan kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan. Ini meminta Po Alpha untuk mencarikan uang sebesar 50 juta untuk renovasi rumahnya dia juga. Diminta untuk dicarikan ke orang lain. Gitu, dengan jaminan sertifikat surat garapan. Total kerugian 1 miliar lebih. Ya, udah tinggal baik kan? Udah berapa minggu tuh, ya kan? Mingguan lah. Pengen di penjara kok. Pengen duit balik, kita pengen duit balik aja dulu ya. Ya, kita pengen duit balik gitu ya.
kan ada hak-hak buat lu pada ya kan, gue janji ya. Janji kan gue. Gitu sih intinya, pengen sih duit balik aja buat ya kebutuhan lain. Ya buat kebutuhan lain lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.